Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi di sore hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali lagi beribadah kepada Engkau di sore hari ini. Meskipun masih melalui online Tuhan, tapi biarlah Engkau hadir dalam rumah kami atau dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengikuti ibadah online ini. Engkau memberkati setiap hati kami. Engkau berikan kami semangat dalam memuji dan menyembah-Mu. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap bersukacita, katakan amin. Yuk adik-adik kita bersama-sama bangkit berdiri dan mau bersukacita, karena kita harus saling mengasihi. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kasih, 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 kasih.
lagi memuji Tuhan, kita mujikan buah-buah roh. Jadi ada yang tahu buah-buah roh itu apa aja? Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Yuk adik-adik, kita mau lebih lagi memuji Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan kasih pasti lemah lembut, kasih pasti mengasihi, mengampuni. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Pasti memaafkan.
Ajar kami untuk murah hati. Haleluya. Sungguh kau mulia, sungguh kau Allah yang kasih, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ajari kami mengasihi Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya sama dekat dia bermata. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama kalian. Ayo, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat semua kebaikan, anugerah, kasih setia yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kini saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Berikan kami tanda hati yang baik, sehingga ketika firman itu kami dengarkan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, bekerjalah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Shalom adik-adik semua. Oke. Pada sore hari ini kalian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang buah roh. Ayo, siapa yang di sini apa tentang buah-buah roh? Tadi kalau adik-adik bernyanyi bersama dengan Kak Miracle, adik-adik akan mengetahui bahwa buah-buah roh itu dapat dinyanyikan menjadi sebuah lagu. Kita buka kitab kita pada kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Kita buka kitab kita pada kitab Galatia. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi adik-adik, buah roh itu ada berapa sih? Buah roh itu ternyata ada 9 adik-adik. 9 hal yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kalau kita mengaku sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, sebagai orang-orang Kristen, kita harus memiliki yang namanya buah roh di dalam kehidupan kita. Yang masih suka marah, berarti dalam dirinya tidak ada yang namanya buah roh kesabaran. Berarti nggak ada yang namanya kesabaran di dalam diri kita. Kalau kita suka marah-marah, kita suka ngomel, kita suka ngedrumel, berarti di dalam diri kita tidak ada yang namanya buah roh, yaitu kesabaran. Adik-adik, yang pertama dikatakan bahwa yang pertama dalam buah roh itu yaitu kasih. Kasih adalah buah roh yang pertama. Kasih adalah perasaan cinta dan kepedulian terhadap orang lain. Jadi kalau kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, sudah seharusnya kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kelihatan. Tapi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, tapi kita gak mengasihi sesama kita, itu juga kayaknya
Kok nggak mungkin? Kok kita bisa mengasihi orang yang tidak terlihat tapi bisa mengasihi yang terlihat? Itu tidak mungkin adik-adik. Jadi kalau kita berkata kita bisa mengasihi Tuhan, maka juga otomatis kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan buah roh yang kedua adalah sukacita. Siapa yang di sini lagi bersedih? Ayo. Ayat firman Kadian minggu lalu berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita menjadi anak-anak yang bersuka cita, menjadi anak-anak yang bergembira, ternyata adik-adik, sukacita itu perasaan bahagia dan gembira yang datang dari dunia. Damai, sukacita itu kalau berasal daripada surga itu adalah sukacita yang nyata. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Jadi kalau kita menerima sukacita yang daripada surga, itu adalah sukacita yang nyata adik-adik. Mungkin kalau kita bersama dengan orang asing kita seringkali menipu bahwa kita adalah orang bersukacita, tapi aslinya sedih. Tapi kalau sukacita itu turun daripada surga, sukacita itu benar-benar nyata adanya. Dan yang ketiga, damai sejahtera. Kalau kita nggak menjadi anak-anak yang damai, kita nggak bisa bawa damai kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wah, sangat disayangkan adik-adik. Tuhan itu Tuhan yang membawa damai, yang bawa perdamaian bagi kita, bawa perdamaian antara kita dengan Bapa. Kita yang harusnya berdosa, kita harus dihukum, tapi kita diperdamaikan dengan kematian Tuhan Yesus. Dengan kematiannya di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan kalau Tuhan sudah menunjukkan apa itu perdamaian, kita sebagai anak-anaknya juga harus membawa damai. Kalau adik-adik sedikit-sedikit bawa pertengkaran, sedikit-sedikit bawa amarah, nah patut dipertanyakan siapa yang adik-adik sembah. Kalau adik percaya kepada Tuhan Yesus, damai daripada Tuhan itu akan selalu melingkupi setiap kehidupan kita. Buah roh yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu dan menghadapi kesulitan dengan sabar. Kalau kita memiliki masalah, kita memiliki pencobaan, kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang sabar, menjadi pribadi yang sabar, menantikan jawaban-jawaban Tuhan, menantikan setiap pergumulan-pergumulan doa kita, sabar menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau ada orang di sekeliling kita yang membuat kita marah atau membuat kita jengkel, Tuhan berkata sabar. Nah, sabar adalah salah satu dari buah roh. Sabar itu kemampuan untuk menunggu dan menghadapi kesulitan dengan sabar. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kuncinya adalah sabar, yaitu kesabaran. Dan yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan itu kemampuan untuk memberi dan berbagi dengan orang lain. Kadang-kadang kita tuh lebih suka untuk menerima daripada memberikan. Tapi Tuhan mengajarkan untuk kita memiliki yang namanya kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Firman Tuhan yang mengatakan kalau kita menjadi anak-anak yang murah hati, kita akan memperoleh kemurahan. Jadi firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa adik-adik. Kemurahan. Jadi adik jangan cuma mau menerima, tapi juga harus belajar untuk memberi. Take and give. Kalau kita mendapatkan sesuatu, kita bisa juga berbagi kepada sekeliling kita. Diberkati untuk memberkati. Jadi kalau kita mendapatkan berkat, jangan cuma dipegang sendiri. Kak, ini punya aku, nggak mau bagi-bagi. Kita harus belajar untuk berbagi. Berbagi salah satu tindakan nyata bahwa kita juga mau belajar untuk mengikis kedagingan kita agar kita tidak menjadi anak-anak yang serakah. Kalau kita mau belajar berbagi, kita tidak menjadi orang-orang yang serakah. Jadi kita harus melakukan kebaikan. Nah, yang ketujuh. Benar yang ketujuh adik-adik ya. Yang ketujuh itu adalah kesetiaan. Kesetiaan itu kemampuan untuk setia dan loyal terhadap orang lain. Jadi kalau Tuhan saja setia, kita juga harus setia. Kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Jadi kita harus menyembah kepada satu Tuhan. Kita nggak bisa mencabangkan hati kita. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pencemburu.
Tuhan itu juga ternyata tuh juga cemburu adik-adik. Kalau kita lebih mengasihi yang lain daripada Tuhan, berarti kita enggak setia sama Tuhan. Tapi biar pada sore hari ini kita belajar untuk setia kepada Tuhan, setia melakukan apapun yang Tuhan inginkan, dan juga setia kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memiliki teman dan teman kita mengalami permasalahan, kita juga harus setia untuk menemani. Yang ke-8 adalah kelemah lembutan, yaitu kemampuan untuk menjadi lembut dan tidak kasar. Nah, lemah lembut, kadang-kadang kalian tuh lemah lembutnya tuh baru 10%. Kalian juga masih belajar melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mau belajar menjadi lemah lembut, kita memiliki kemampuan untuk menjadi orang-orang yang sabar. Seperti di atas tadi ada kesabaran ya adik-adik, ternyata itu juga nyambung dengan kelemah lembutan. Dan yang ke-9 adalah penguasaan diri, mampu menguasai diri sendiri dan tidak tergantung kepada hal-hal duniawi. Jadi kita harus tahu porsi kita, kita anak Tuhan, kita adalah anak-anak yang telah ditebus. Apa yang harus kita lakukan? Apa sih yang Tuhan gak suka? Yang Tuhan gak suka adalah ketika kita harus melakukan apa yang menjadi kedagingan kita. Tuhan gak mau kita hidup dalam kedagingan, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus bisa menguasai diri kita. Kalau teman-teman kita mengajak berbohong, teman-teman kita mengajak mencuri, mengajak mencontek, kita enggak. Aku memiliki penguasaan diri yang baik. Aku mengenal kebenaran firman Tuhan. Aku hanya mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita belajar melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Buah-buah roh hidup di dalam kehidupan kita. Buah-buah roh ada nyata dalam kehidupan kita semua. Sama seperti kalian yang belajar untuk menghidupi buah-buah roh, kalian berharap adik-adik juga melakukan buah-buah roh semuanya. Kita belajar satu persatu dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, sampai kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, menguasai apa itu buah-buah roh. Nah adik-adik, demikian renungan pada sore hari ini. Mari kita berdoa, kita tutup Alkitab kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang begitu luar biasa. Pada sore hari ini kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, segala puji nama kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Atas segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Sampai jumpa adik-adik, ketemu lagi di minggu depan. God bless you. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu, Kau membuat